Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahma. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan modul ERP penjualan dan distribusi. Nah, modul ERP ini juga sudah dibahas ya. Kita langsung aja langsung saja. Nah, jadi kita yang akan membahas ini penjualan dan membahas adalah penjualan dan distribusi. Nah, penjualan distribusi itu apa sih? Gitu. Nah, jadi penjualan distribusi ini kan ya penjualan. Nah, untuk penjualan distribusi jadi kan berarti dia menyalurkan barang ke konsumen, ke penjual gitu. Untuk penjualannya sendiri, nah jadi dia menjual barang gitu. Atau bisa jadi menjual ini dia sebagai produksi juga. Jadi ini sales dan sebenarnya ada terpenting. Kenapa sangat penting? Karena tingkat keinginan konsumen yang semakin meningkat terhadap barang atau jasa yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk TI atau IT atau teknologi informasi atau information teknologi itu terus semakin berkembang pesat sehingga memungkinkan proses penjualan dan distribusi dilakukan secara cepat, yaitu secara menggunakan elektronik atau digital ya, elektronik dan real time, bahkan dari jarak jauh, jadi menggunakan sistem online ya biasanya seperti itu. Nah, untuk era globalisasi ini menutup perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan produk serta mendapatkan informasi secara cepat yang handal tanpa terbatas ruang dan waktu. Jadi kan kayak ya untuk menjual dan mendistribusikan, nah itu sangat penting sih bener. Nah, untuk pentingnya minimasi biaya itu namun tetap dituntut karena tingkat kecepatan dan kualitas layanannya. Terus nah untuk alurnya seperti ini. Jadi penjualan, terus inquiry, terus mulai inquiry, kontrak, order. Jadi ada melalui inquiry atau bisa kayak penjualan langsung order, itu biasanya ada ya. Itu hal yang umum, penjualan terus langsung order, kalau langsung delivery gitu. Nah, terus kan tapi ada yang melalui inquiry, ada melalui kota, terus seperti apa, dan melalui order, terus delivery material management, terus ke shipping atau billing tuh, nanti invoice pembayaran, terus baru dimasukkan ke financial accounting gitu. Nah, untuk modul penjualan ini tuh, penjualan dan distribusi itu ada master data dan master data management, order management, warehouse management, shipping, billing, printing, sales, support, transportation, dan foreign trade. Ada 9 ya. 9. Yang pertama adalah master data management. Master data management itu dia untuk mencatat informasi semua bahan baku yang diperlukan untuk para pemasoknya. Jadi informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan dapat digunakan sebagai pembuatan laporan, kontrak, dan penagihan secara otomatis. Itu. Terus yang kedua adalah order management. Order management ini tuh dia lebih digunakan untuk mendukung proses penjualan, pembelian dan pembelian awal hingga akhir. Terdiri ada submodul, ada sales order management, ada purchase order management. Nah, yang ketiga adalah sales order management. Sales order management, ini yang subnya ya. Order management ini menggambarkan siklus interaksi yang sangat penting antara perusahaan dengan konsumen. Jadi ini tuh digunakan untuk mengelola operasi penjualan dengan cepat dan efisien dan menyediakan solusi yang komprehensif, mengelola penawaran, order, kontrak, harga, diskon. Itu
nggak asing sih ya, atau enggak itu udah menjadi sangat umum kalau di masyarakat Indonesia maupun dunia gitu. Untuk self order management ini ada dilengkapi dengan Salesforce atau dengan pelayanan konsumen terdiri pelacakan premium, jadwal follow up, informasi produk dan kelayakan penjualan. Nah, jadi di sini ada dia jadi tuh RLC dan CRM ini sangat berkaitan sekali. Kalau tadi kan sebelumnya yang saya udah saya bahas di video sebelumnya kan udah saya bahas untuk RF itu ada tadi dia berkaitan dengan apa ya, manufaktur, supply, project management, customer relationship, eh, apa terus manufaktur atau tentang akuntansinya. Jadi itu di situ ininya lah. Kalau CR kalau inputnya lah ya. Nah untuk sales fitusnya ini nah ini kan saling menguntungkan ya, berarti sama-sama saling berkaitan ya. Salesforce automation atau marketing secara otomatis. Nah untuk CRM customer relationship ini buat tugasnya untuk call center apabila ada dari konsumen itu meminta bantuan pada customer atau enggak call center. Nah, terus seperti kayak saya contohnya aja kayak ATM ya, misalnya ATM mengalami kendala seperti ini. Terus jadi kita harus membeli kalau ada call center harus langsung kepada yang bagian informasinya. Terus kalau customer service ini kendala tapi biasanya bisa di melalui call center atau bisa melalui online atau enggak pesan ya biasanya ada kalau di online seperti itu. Terus, nah untuk community management dia yang berurusan dengan untuk menampung kendala dari konsumen. Jadi harus jadi memang dibutuhkan adanya community management. Nah, sosial media manajemen ini, nah kenapa adanya sosial manajemen dia kan udah nggak asing ya, bukan nggak asing lagi, udah emang harus cara untuk mempromosikan suatu barang atau maupun jasa itu tuh emang banyak banget sekarang untuk sosial media manajemen. Nah, salah satunya adalah yaitu uh, harus benar-benar harus gimana ya, benar kreativitasnya tuh emang benar-benar diasah gitu loh. Supaya apa? Supaya konsumen itu tertarik sama produk perusahaan gitu. Atau bisa biasanya kan suka yang diskon tuh ya. Jadi kayak wih ada diskon nih, tapi ini kualitasnya ya. Jadi nah makanya ini barang yang kualitas itu makanya Budi butuhlah customer service seperti itu, customer service. Dan kalau call center biasanya lebih ke kendala sih, ada orang kendala ini untuk konfirmasi informasi atau menanyakan informasi seperti itu. Nah untuk yang berarti berapa ya? Ini kan, nah purchase order management ini jadi kan dia masih subbab modul ya. Ini untuk order management ini adalah pembuatan permintaan secara online, manajemen kontrak terpisah, penjadwalan just in time, pemanajemen pemasok. Jadi sistem penyediaan daftar pemasok ini yang sudah disetujui dan di setiap kali penawaran dibuka. Sistem dapat mengirimkan penawaran kepada beberapa pemasok. Nah, jadi ini kan tadi yang saya bahas kan submodulnya. Nah, ini sangat berkaitan. Sangat apa ya? Emang sangat penting banget sih untuk penjualan dari situ. Nah, untuk order management ini ada dua, yaitu self order management dan purchase order management. Tadi yang udah saya bahas sebelumnya. Nah, untuk self order management ini siklus. Jadi ada menggambarkan ke apa ya, antara perusahaan sama konsumen. Jadi untuk mengelola operasi penjualan, harga, penawaran, diskon, kontrak dan lain-lain. Nah, untuk purchase ini meliputi pembuatan permintaan secara online. Jadi kayak pemanasan, dia untuk konsumen permintaannya seperti ini. Jadi permintaan seperti ini langsung manajemen kontrak plus satu ya ada terus penjadwalan just in time biasanya open PO ya kayak gitu loh ya. Kayak contohnya aja kayak album ya,
album giveaway ya. Setelah open PO ini beberapa menit. Biasanya kalau di contoh kecilnya itu seperti itu kayak album. Bisa kayak contohnya ya K-pop. Biasanya tuh kalau untuk K-pop itu tuh biasanya kan mesti uh, untuk lagu K-pop kan mesti nyediain album fisiknya ya atau album fisiknya ya. Nah itu tuh biasanya apa ada waktunya gitu just in time biasanya atau enggak melalui reseller juga atau enggak melalui yang dia apa langsung dari pusatnya seperti itu. Nah untuk info dari modul ini dapat menggunakan nilai kinerja vendor pemasok seperti itu. Nah untuk warehouse ini sebenarnya pergudangan melalui sayang meminta ruang biaya sehingga untuk mengatasi harga menjadi modul ini. Jadi ini ada modul. Jadi modul-modul dalam warehouse-nya ada persediaan persediaan perencanaan, persediaan ada inventory handling, intelligent location, assignment, inventory reporting, analisis, loss control ya, load control, business data collection. Menyediakan fasilitas akses inventory komunitas dan order komunitas sehingga konsumen akan menerima order yang tepat. Misalnya nih, dari kalau yang saya temukan informasi dari ya maaf karena saya suka K-pop ya. Jadi kayak uh, saya kalau saya perusahaan atau enggak dari agensinya, dari agensi atau label hiburan itu misalnya label untuk para idol Korea itu misalnya nih ada grup ada boy group kalau yang saya boy group sekarang lagi ada BTS ya bisa nyediain 1 juta kopi 1 juta kopi album. Nah itu udah nyediain 1 juta kopi. Nah itulah para para konsumen selalu berbondong-bondong untuk memesan apa album gitu. Tapi sesuai dengan apabila sesuai dengan planning ya syukur gitu. Tapi kalau untuk planning mesti akan dikembalikan gitu. Akan dikembalikan pada agensinya sendiri gitu. Nah, untuk inventory planning ini ada reordering. Tadi kan udah ada apa ya? Untuk gimana biar akurat, biar konsekuensi penyesuaian pada titik orderingnya itu reorder ya biasanya kalau ada reordering terus berapa terus lead time-nya tuh untuk ordernya bagaimana seperti stok. Misalnya kalau misalnya kan ada jadi kalau untuk album K-pop itu tuh ada misalnya kalau untuk penilaian digital ya digital fisik itu ini bakal dihitung gitu loh karena emang masuk karena itu sangat sangat ngaruh ya untuk lagu ya terus untuk kalau safety stock tuh ya sangat hati-hati soalnya kadang kan ada itu untuk perhitungan ya karena untuk apa sebagai kayak ada penghargaan gitu loh kalau di penghargaan album gitu biasanya masuk penghargaan atau award kayak gitu. Nah untuk service levelnya seperti apa? Nah itu karena langsung ke service levelnya tuh berarti langsung ke apa bagian pabriknya ya. Nah, inventory handling ini memonitor semua skenario order di pergudangan meliputi penerimaan, dan transfer inventory. Jadi, cross docking, penerimaan material, optimized picking, pickingnya, dan prep pickingnya, serta perakitan multi levelnya. Ah, ini tuh kalau di album biasanya ini berkaitan banget kalau kalau misalnya dari contoh kecilnya album K-pop tuh sangat berkaitan banget untuk inventory handling kalau kalau yang untuk pemahaman saya ya itu sangat berkaitan banget. Nah untuk inventory handling ini menggunakan facility electronic data interchange biasanya mengirim dokumen shipping melalui diterima sebelum waktu. Nah ini biasanya ada saya kalau di di album K-pop itu biasanya ada melalui namanya sistem online itu Kotanu terus
Hanteo, Hanteo, terus atau enggak banyak sih sebenarnya, ada wafer wafer shop itu biasanya itu buat nganuin elektronik data internet. Soalnya saya pernah lihat, oh ini pembelian untuk online berapa persen, untuk offline berapa persen, itu sangat dibutuhkan banget sih gitu. Soalnya ya, oh ternyata untuk yang pembelian ini ternyata sekian, untuk pembelian ini sekian, seperti itu. Untuk intelijen ini kualitas penyimpanannya, saya otomatis deteksi lokasi menyimpan. Nah, jumlah itemnya, kondisi penyimpanannya, definisi packaging, pembatasan ukuran, ketersediaan lokasi. Nah, ini sangat sangat berpengaruh sekali ini. Nah, untuk reporting ini biasa membantu perusahaan mengukur waktu pengiriman tepat pada konsumen ya. Nah, itu sih biasanya ada, kalau kendala pasti ada lah gitu. Nah, ini biar tahu si laporannya itu, oh ternyata ada kendala di sini ya. Ya jadi biar biar supaya jadi untuk bahan evaluasi untuk atau bisa minimalisir adanya kendala tersebut. Nah, untuk inventory analisis nih, nah jadi informasinya sebenarnya untuk menganalisis ya tadi yang saya bilang, jadi analisis ini ketepatan waktu pengirim, terus ternyata sampai enggaknya untuk pengiriman, terus jumlah yang itu tuh melampaui yang tadi disediain pre-order nggak itu loh. Jadi kalau bisa melampaui yang disediain pre-order itu, wah jang, bener-bener sangat bagus nih itu. Uh, untuk analisis ABC, activity based costing, analisis slow moving. Nah itu, ini sangat benar-benar, ini semenjak saya masuk IPA tuh ini membuka banget untuk saya belajarin analisis, accounting analisis. Karena saya kayak meskipun saya belum di album ya, tapi tuh saya itu saya sempat melihat datanya sih, maksud data yang di aplikasi yang dilihat nih, untuk hari pertama pembeliannya berapa, itu kelihatan banget transparansi gitu. Jadi kayak kita tahu gitu. Dan itu juga bisa buat belajar bisnis ya sebenarnya, kayak belajar akuntansi, dalam analisis akuntansi seperti itu sangat menaruh. Nah, untuk load control ini, masalah tadi sebenarnya kan aku bilang load control, tapi ini sebenarnya load control. Load control ini pelacakan atau penulisan lot, sehingga perusahaan dapat menulis semua bahan baku barang jadi yang menggunakan material tersebut, membantu mengumpulkan data kualitas produk atau proses sertifikasi standar produksi. Nah, ini nih sangat banget. Apalagi kalau kelihatan sih, kalau misalnya ternyata ada dia memproduksi yang sama tapi ternyata ada yang bajakan. Nah, itu bisa ketahuan. Nih, bisa itu. Nah, untuk collection di Indonesia ini, elemen ini mendukung proses warehousing bersifat paperless dengan menyediakan jalur komunikasi antara sistem pengiriman dan penyimpanan, dan peralatan warehouse ini seperti sistem scanner barcode. Barcode sering banget ya sekarang, udah baik sekarang tuh banyak kan emang untuk sistemnya tuh, karena sistem barcode ya, soalnya emang sangat gampang sih untuk sistem barcode tuh, jadi mudah gitu loh. Jadi kalau untuk sistem yang dulu kan dengan paper itu kan kayak takutnya ntar data hilang atau, jadi dengan adanya sistem barcode jadi bisa ternyata dengan sistem barcode ada loh ini datanya, nah udah simpen dengan sistem barcode. Nah, untuk warehouse management ini, tadi udah warehouse management ini udah tadi yang saya bahas nih. Nah, untuk shipping ini tuh menentukan tanggal order, tanggal pengiriman, pembatasan pengiriman, perencanaan. Nah, ini tuh biasanya di online ya kalau jadi ada tanggal pengiriman, terus ordernya berapa, tanggal ordernya, pengirimannya, monitoring aktivitasnya, ketersediaannya, terus materialnya gimana, stoknya tuh masih berapa, terus pengawasan pengiriman. Jadi dalam udah dikemasin, ini dalam pengemasan. Jadi bisa kalau di online itu tuh ada ada terkonfirmasi ini dalam pengemasan, terus nanti ini dalam pengiriman, terus ini pengiriman sudah sampai gitu. Nah, ini namanya shipping ya, mulai dropship shipping itu.
Ya, mesti kalau yang mereka pada pesan online itu mesti nggak akan asing atau itu udah sangat umum banget ya, tuh. Nah, yang kelima adalah billing. Billing itu penagihan ya, jadi nggak, oh ternyata pembayaran melalui apa, kayak gitu ya, misalnya melalui ATM atau melalui COD biasanya kan ada kan di situ. Nah, itu namanya billing ya, billing invoice atau membuat penagihan berdasarkan layanan atau yang dijual gitu. Nah, untuk pricing ini tuh perhitungan harga biaya untuk pemilihan internal, misalnya akuntansi biaya, modul pricing, harus di sekarangnya gimana, informasi mengenai, biasanya kan ada diskonnya, ada gratis ongkirnya, terus ada apa ya, ada dia gratis ongkir atau dia ada biaya ongkos kirimnya, atau kan apa ya, biaya pajaknya ya, pajaknya, terus ada ya, kenapa pajak kan ngaruh banget ya untuk pengiriman juga. Nah, untuk tracing ini sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan. Jadi kan nah ini dengan adanya biaya pajak, pajak biaya, ada diskonnya ini tuh ngaruh banget karena kan setiap daerah tuh beda-beda kan. Makanya di situ Bapak itu dengan memudahkan untuk mengambil keputusan itu. Nah, yang ketujuh adalah self support. Self support ini membantu penjualan dalam pemasaran. Jadi aktivitas baik dari hadapi konsumen atau membangun bisnis baru. Jadi semua staff itu maupun kantor lapangan itu mengakses informasi tentang konsumen, prospek penjualan, kompetitor, dan produknya, dan kontak bisnisnya, dan lain-lain. Nah, untuk modul ini digelarnya dengan alat promosi baru tentang konsolidasi para konsumen yang sudah ada. Jadi pelanggan ya. Nah, transportasi itu sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Nah, itu untuk pengiriman barang atau enggak kayak paket biasanya kan gitu. Baik internal maupun eksternal, baik nanti kalau tempat produksi ntar baru ke tempat perusahaan baru dikirim lagi gitu. Jadi emang transportasi itu untuk memonitor sih benar. Nah, fork and trade ini menggunakan sistem perdagangan antar negara, ada perhitungan berapa mata uang. Jadi kan biasanya ada ya, kalau saya juga pernah waktu dari Tiongkok ya, bisa jadi kan berapa mata uangnya gitu. Karena sistemnya pakai Shopee ya, jadi kita tahu berapa 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 ratus ribu apa satu ini sih gitu. Pembayarannya tuh mata uang yang berbeda. Biasa kalau kalau di Shopee, kalau aku tuh masih pakai ini rupiah kan, soalnya Shopee. Nah, nah terus nah, jadi ada untuk fitur CRM ada event kota manajemen. Jadi ini ada dokumennya ya, ada ini ada ini contohnya ya, kayak seperti ini. Ini udah saya bahas sebenarnya. Ada kontak manajemen, ada offer manajemen, ada step penjualan, aktivitas manajemen, experience manajemen, dokumennya ada, karena dokumen sangat penting itu. Kuotanya, jadi kan berapa kuotanya untuk penjualan, berapa ordernya, berapa. Jadi udah saya bahas sebenarnya. Nah, pembahasan saya sudah selesai. Apabila sebenarnya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan presentasi, yang sudah menonton video saya presentasi di saya. Apabila ada kata-kata yang kurang 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 dipahami atau kurang, tolong uh, tanya aja gitu. Terus apa, apabila saya menyampaikannya sering belibet-belibet ya mohon maaf, karena ya saya jujur, saya emang tipikal orang grogi, tapi saya berusaha untuk menjelaskan, saya menjelaskan uh, dengan berusaha dengan menjelaskan biar kalian paham, dan anda semua paham ya. Semuanya terima kasih atas waktunya. Nanti bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Ya sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.